supaya menghilangkan bekas-bekas energi-energi mayat, bekas-bekas energi negatif. Cara menghilangkan energi negatif di tanah yang bekas kuburan. Jadi ada klien nih yang mau membuat rumah atau ini orang-orang pebisnis properti ini mau, saat ini kan memang lahan itu cukup sempit sekarang, bahkan tanah kuburan sekarang ada yang dibeli dan mau dijadikan apartemen, rumah atau perumahan, dijadikan tempat tinggal untuk dijual begitu. Ini ada yang memang klien saya yang menanyakan mengenai, Mas ini tanah bekas kuburan, bagaimana ini, saya dengar-dengar kok tidak baik kalau dibangun rumah. Terus ada yang orang yang usaha properti membuat perumahan, tempat tinggal untuk dijual. Mas Haji, untuk menetralkan energi tanah bekas kuburan itu bagaimana? Sebenarnya ada banyak sekali. Kalau tidak salah, kalau dalam pemahaman tata rumah ya, itu Feng Shui itu mengandung energi yin atau yin ya, intinya itu energi negatif. Jadi memang tanah bekas kuburan itu memang harus dibersihkan secara logikanya dan secara mistisnya, memang spiritualnya memang harus dibersihkan. Yang perlu diperhatikan pertama adalah Anda harus memastikan benar-benar atribut atau apapun yang berkaitan dengan mayat harus dibersihkan. Mayat benar-benar harus dipindahkan semua, dan harus ada kain kafannya, memang harus dipindahkan semua. Jadi perlu digali tanahnya, digali dan mayatnya benar-benar dipindahkan begitu. Dan kemudian tanahnya menyeluruh, kalau bisa itu yang bekas makam itu Anda gali paling tidak 1 meter, paling tidak 1 meter, supaya menghilangkan bekas-bekas energi-energi mayat, bekas-bekas energi negatif yang sudah bercampur dengan tanah begitu. Intinya hilangkan semua. Dan kemudian yang perlu diperhatikan lagi adalah Anda harus jangan langsung membangun tempat tersebut. Jangan sampai membangun tempat tersebut. Dan sebelum itu Anda harus menyebar garam paling tidak 100 kilo. Menyebar garam 100 kilo. 100 meter persegi itu garam 100 kilo saya rasa cukup. Karena apa? Ini benar-benar harus Anda lakukan. 100 kilo itu lumayan banyak ya, tapi ini benar-benar Anda harus lakukan. Anda sebar merata begitu. Kemudian Anda ganti dengan tanah. Kemudian Anda ganti dengan tanah yang tidak berasal dari tanah kuburan tadi. Jadi tanah yang netral. Tanah Anda beli tanah di mana begitu. Dan jangan ditempati selama 3 tahun. Jangan ditempati selama 3 tahun. Kemudian ketika Anda mau membangun rumah di situ, Anda harus memanggil orang pintar dulu untuk menetralisir dengan cara ritual-ritual mereka. Misal harus dinetralkan dengan persyaratan-persyaratan manakipan, dengan cara menyedot energi negatifnya dengan tenaga dalam begitu. Tetapi kalau dirasa manakipan, saya rasa sudah cukup lah. Manakipan sudah cukup. Dan kemudian Anda harus memberikan penerangan terus. Jadi tempat yang Anda mau bangun itu dari pertama tadi ya, Anda belum tempat tinggal itu harus terang terus, kasih penerangan yang lebih. Intinya kasih penerangan yang lebih, jangan sampai terangnya itu kalah sama rumah-rumah sekitar begitu. Jangan sampai, pokoknya lebih terang, intinya lebih terang. Dan kemudian Anda di 7 hari pertama, ketika membangun Anda harus membaca ayat kursi sebanyak 18 kali setiap sholat. Dan Anda harus meniupkan di yang Anda bangun tersebut, di tanah bekas kuburan tersebut. Dan insya Allah apa yang saya sampaikan ini insya Allah akan bermanfaat bagi Anda. Jadi Anda jangan takut ketika menempati rumah yang bekas kuburan. Intinya lakukan sesuai apa yang saya sampaikan, insya Allah akan bermanfaat dan tempat Anda akan jauh yang namanya energi yin atau energi negatif. Dan memang tempat bekas
tanah kuburan bekas makam itu ada yang sangat meyakini memang airnya kurang bagus karena bercampur dengan mayat begitu. Ya ada gitu, dan belum lagi nanti ada hewan-hewan serangga-serangga begitu. Jadi kebersihan itu penting. Pada intinya jangan khawatir, lakukan yang terbaik sesuai apa yang saya sampaikan, dan insya Allah Anda akan tetap aman-aman saja sekeluarga. Semoga bermanfaat.